Hai, halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Jumpa lagi kita di Readingan Tarot. Yang baru bergabung, selamat datang di channelnya Halisa. Makasih yang sudah selalu mensupport aku, ya. Seperti biasa, kita akan membahas tentang love life reading, seputar percintaan, energi seseorang yang ada something dengan kamunya. Oke. Dan di sini tema kartunya kita kali ini, yang ingin tahu situasi kamu saat ini atau keadaanmu, kabarmu. Siapakah dia? Dan aku selalu mengingatkan, kartu tarot ini hanyalah sebuah media. Apapun yang kusampaikan mohon disikapi dengan bijak. Ambil dari sisi positifnya, dijadikan motivasi. Untuk dari sisi negatifnya kita hempaskan. Ya, semoga kalian terhibur untuk readingan kita kali ini. Oke. Apapun hasilnya, kita kembalikan lagi kepada Tuhan Yang Maha Pencipta. Kita ready ya. Dan sebelum aku ready, aku sudah menarik satu energi tentang pesan para malaikat penjaga kamu, ya, spesial untuk di readingan ini. Tetaplah tenang, percayalah pada kebaikan diri sendiri dan orang lain. Lihatlah cahaya di dunia. Oke. Mungkin di sini kamunya perlu melihat ada beberapa orang yang menghargai, mengekspresikan perasaan mereka mungkin dengan tulus kepadamu. Jika dia adalah seseorang yang memang tidak kamu inginkan, cobalah untuk menghargai mereka. Karena nanti bisa jadi satu energi itu akan berbalik kepada dirimu sendiri. Belajarlah untuk menghargai ketulusan seseorang. Tumbuhkan itu di dalam dirimu sendiri juga. Ya, hargai perasaan cinta yang tulus yang ada di hatimu. Berikanlah kepada seseorang yang memang tepat dan pantas untuk kamu berjuangin. Jangan sampai kamu lelah. Jangan sampai kamu mengulangi satu kesalahan yang sama di masa yang lalu. Jadikan satu pembelajaran untuk lebih bijak ke depannya, memilih pasangan hidup, teman, atau mengambil satu tindakan yang sangat penting di dalam kehidupan kamu sendiri. Lihatlah cahaya di dunia. Jika kamu saat ini lagi patah hati atau di sini kayak merasa tidak ada daya, percayalah ada satu kebaikan di satu sisi yang lain yang mungkin belum terlihat oleh diri kamu. Cobalah tengok di sekelilingmu, apa yang masih bisa kamu syukuri, apa yang masih bisa membuat kamu bahagia. Hargai itu semasih ada di dekatmu. Oke? Dan kita langsung, siapakah yang ingin tahu banget kabar kamu? Kita tarik energinya. Strength. Ada seorang yang ngotot.
Di sini dia ini bisa dibilang bertahan sudah lama banget bersama dengan kamu. Dia juga memperhatikanmu. Mungkin secara diam-diam pernah ada penolakan dari kamunya, tetapi dia nggak pernah untuk mundur. Dia selalu ada di belakangmu, bersedia memberikan sandaran di saat kamu sedih, support, ya mungkin secara materi. Ya, kamu perlu lihat seseorang ini. Dia udah berusaha untuk memperjuangin kamu. Dia ingin selalu tahu kabarmu seperti apa. Dia mau kamu menjadi seorang maskulin yang bertanggung jawab, seorang feminin yang kuat, strong woman. Nine of Pentacles. Dan seseorang ini memang lebih banyak melihat daripada mengekspresikan perasaannya. Dia tidak bisa terlalu banyak memberikan janji manis terhadap kamu. Karakternya memang sedikit pendiam, tapi dia penuh dengan tindakan. Ada berapa di antara mereka di sini mengekspresikan perasaannya ke kamu memang sangat unik, ya. Terkadang dia seperti anak kecil yang kurang dewasa. Itu sebenarnya dia ingin tahu, ya, seberapa dalam perasaan yang kamu miliki. Apakah ada orang lain di hatimu selain dia? Seberapa penting peran dia di kehidupanmu? Sebegitu dalam dia berpikir tentang kamu. King of Pentacles. Mungkin dia ini orangnya sangat sibuk, ya. Dia banyak kegiatan, atau mungkin di sini dia seorang pekerja keras. Ya, dia seorang pekerja keras, tapi dia selalu berusaha untuk menyempatkan waktunya mendengarkan beberapa sepenggal kisah hari-hari kamu. Dia memang tidak sempurna, masih banyak mungkin secara fisik yang lebih wow di luar sana, tapi saya yakinkan dia ini adalah seseorang yang bertanggung jawab nantinya terhadap keluarga, untuk kamu dan anak-anakmu. Jika kalian ditakdirkan untuk berjodoh. Ten of Cups. Dia pintar banget bikin kamu nyaman. Mungkin baru pertama kali atau saat ini kamu merasakan keberlimpahan cinta, kamu merasakan kenyamanan dan takut kehilangan sosok ini. Dia loyal, dan di sini sebenarnya bukan kamu aja yang ngerasa nyaman, ya. Dia juga merasa ada satu titik chemistry yang membuat sampai detik ini dia mempertahankan kamu, meyakinkan bahwa perjuangannya ke depan untuk bersama kamu itu akan bisa dia wujudkan dalam satu ikatan pernikahan, ikatan yang lebih suci. Dia sedikit kalem pembawaannya, aku lihat, ya. Dan angan-angan dia di sini sebenarnya untuk bisa memiliki kamu seutuhnya. Dia harus berjuang memantaskan dirinya, bisa menjadi terlihat lebih baik di kamunya, ya, di depan kamu, di pandangan kamu. Dia ingin seperti seseorang yang selalu nampak spesial. As of Swords.
Dia nggak pernah memikirkan orang lain di sini, ya. Mungkin dia sibuk bekerja, di balik kesibukan itu dia menyempatkan diri untuk memberikan waktunya. Karena di sini terlihat sebagian dari kamu masih belum bisa untuk ketemu secara intens yang aku lihat. Ada kartu di Justice, sehingga kayak perasaan tersiksa dalam rindu, ya. Dan di sini kamunya sering cemburu, takut, ya. Ada hati yang lain mungkin yang dia jaga. Itu adalah persepsi yang membuat kamu galau sendirian. Telatnya dia membalas chat atau di sini ngasih kamu kabar, membuat pikiran kamu tidak menentu. Apakah dia bersama dengan orang lain? Apakah ada cinta yang lain? Itu kayak membuat satu perasaan kamu, ya, yang kadang naik turun, ya. Bahkan vibrasimu itu kadang sempat ada di titik terendah, low. The High Priestess di sini, pikiran kamu cukup ini, ya, cukup tajam sebenarnya. Kamu tahu kalau dia itu menyayangimu, ingin memperjuangkanmu. Bahkan saat ini hatimu sendiri pun kayak berbicara bahwa dia itu adalah milikmu, dan kamu meyakinkan dirimu sendiri suatu saat nanti akan bisa bersama dan bersanding, ya, dengan seseorang yang kamu sayangi, ya. Jadi kartu The Justice ini tolong untuk kamunya yang masih menyimpan luka batin, kamu hempaskan dulu, walaupun tidak semudah yang saya bilang. Sedikit demi sedikit kamu bersihkan. Belajarlah berpikir positif. Segala sesuatu yang dihadirkan untuk kamu itu adalah yang terbaik. Berdamailah dengan dirimu, dengan situasimu, dan kamu akan merasakan beberapa keajaiban yang hadir di dalam kehidupanmu, ya. Mulai dari percintaan, ya, mulai dari karir, ya. Di sini aku melihat kamu itu sebenarnya punya power. Dan vibrasimu di sini kuat untuk menarik satu hal yang baik di dalam kehidupanmu. Cuman terkadang kamu itu ragu, sering terkecoh oleh pemikiran-pemikiran yang menjebakmu di dalam satu energi yang negatif. Jadi kamu perlu hempaskan itu, ya. Di sini aku melihatnya lebih kepada satu energi yang tertangkap. Ada seseorang yang merindukanmu, yang menyimpan perasaan masih utuh banget, ya, yang masih dalam. Tapi dia di sini diem gitu. Diam tanpa pergerakan. Dan itu yang membuat kayak kamunya tuh bingung. Harus mengakhiri, apakah menunggu tindakan dia selanjutnya untuk hubungan ini ke depan. Jadi saran aku, kamunya harus punya time di sini. Beberapa waktu yang kamu perlukan untuk menunggu. Jangan sampai kamu berlarut menunggu tetapi tidak ada hasil. Ya, dia ini lagi memikirin kamu. Dia masih sayang, tetapi egonya dan gengsinya cukup besar.
Bagaimana jika kamu diambil sama orang gitu ya? Bagaimana jika hatimu direbut oleh orang lain? Telat dong ya. Terlalu lama. Kalau terlalu lama menunggu itu nggak enak. Three of Cup. Suatu saat dia akan nyadar nih. Sebentar lagi kamu akan ada yang mendekati. Ada cinta baru. Ada situasi baru. Alam semesta menghadirkan seseorang, ya, mungkin dengan perasaan cinta yang menggebu akan ngejar kamu. Nah, yang lagi diam tadi pengen tahu kabarmu. Di sini akan ngikut energinya. Dia akan tanya kabar. Dia akan sedikit nggombal lagi sama kamu. Hai, apakah kamu masih ada perasaan? Aku inget gitu. Masa-masa kita dulu kayak gimana. Maafin aku ya selama ini kayak diem ngejauhin kamu. Nggak ada klarifikasi. Sebenarnya aku kayak butuh waktu sendiri. Nah, ini akan beberapa alasan akan dikemukakan, ya, akan diutarain ke kamu. Nanti kamu akan tahu jawabannya sendiri. Mana yang harus kupilih gitu ya. Orang baru inikah yang lagi menggairahkan jiwa, atau orang lama ini yang bikin bimbang dan melo gitu ya. Ayo pilih yang mana. The Hermit. Nah, di sini satu fase yang harus kamu lewati. Step by step kamu berjalan. Saya melihat ada hempasan masa lalu, satu energi yang mungkin selama ini kayak menarik kamu untuk membuka hati terhadap orang baru. Ya, ada seseorang di sini yang memang selalu mengikuti, ya, mengikuti kamu. Mungkin ngeliat storymu, lihat sosmed kamu, ya, dengan siapa sekarang lagi deket tuh dia kepo. Ada yang kepo. Orang masa lalu ini lagi memperhatikan kamu. Nah, saat ini kalau kamunya udah bisa move on, bersyukur banget gitu. Dia ngelihat ternyata kamu udah lebih bahagia tanpa kehadirannya. Nah, di sini ada energi yang berbalik tuh, ya, dia yang jadi galau. Kenapa kok bisa ya dia ngelupain aku segitu cepatnya gitu ya. Yang kemarin kan dia ngerasa kalau kamu itu menganggap menganggap dirinya itu yang paling spesial dan penting banget di kehidupan kamu. Ketika kamu memutuskan untuk mencintai dia dengan full power. Setiap hari situasi berubah. Setiap minggu energi berubah. Begitupun hati kamu, jika terus disakiti dan dipukuli, maka cinta itu akan memudar. Ya, tentu. Karena kamu pintar, karena kamu di sini bisa mengerti, ya, apa yang kamu inginkan. The Magician, lihat. Ada seseorang yang menarik kamu dari alam bawah sadar, bahkan dengan mengirimkan magic. Wow. Apakah ada jantung kamu berdebar kencang? Ya. Tiba-tiba tidak beraturan, pikiran kamu kacau banget. Kamu pingin ketemu, mendengar suaranya aja udah seneng. Kamu menanti notif berjam-jam, berhari-hari. Hatimu tuh sakit banget pingin ketemu. Kamu tuh rindu banget ingin ngeliat wajahnya. Ini gak normal. Tapi apapun yang mereka lakukan ke kamu dengan mengirimkan satu hal yang negatif seperti itu, yang membuat kamu tidak fokus dalam pekerjaanmu,
dalam mencintai dirimu sendiri, ingin bangkit dan melupakan, mau move on tapi nggak bisa, terus ditarik seperti itu. Ya, kamu yakinkan di dalam dirimu sendiri ya bahwa alam semesta akan memberikan kamu satu energi yang murni untuk ngelawan itu semua. Ya, hilangkan kesedihan di hatimu. Coba kamu pikirkan di sini, apa sih yang membuat kamu itu galau? Kamu harus tarik benang merahnya di sini untuk melawan itu semua. Di mana masalahnya kok kamu bisa galau? Kamu bisa rindu. Ya, kalau cinta memang kadang tidak mengenal. Mau dia sejelek apapun, kalau kamu udah cinta pasti seneng. Memang begitu kan ya. Tapi kamu juga harus cerdas. Apa yang kamu cari dalam satu hubungan ini? Kelebihannya dia apa? Yang dia janjikan di masa depan untuk kamu itu apa? Bener nggak dia ini serius sama kamu? Jadi pikiran-pikiran itu, menguatkan pikiran, itu yang akan melawan dan menepis. Kasian kamunya dong, udah mau menerima cinta baru, orangnya tulus datang, tiba-tiba kamu kayak takut mengambil keputusan. Aku nggak bisa mencintai orang lain. Jadi seperti itu nggak boleh. Cinta boleh, tapi kamu juga harus cerdas, ya. Oke. Karena bisa jadi seseorang yang kamu cintai itu tidak sepenuhnya memberikan hatinya untuk kamu. Kamu jangan mau sakit sendirian. Apapun alasannya, ya mau cinta, mau karena sayang nggak bisa ngelupain. Kalau udah bermain tarik alam bawah sadar, ya itu akan ada ininya sendiri nanti. Nine of Cups. Wow. Dia yang ingin selalu tahu kabar kamu. Perasaannya ke kamu ini memang unik. Ya, unik banget. Dia nggak pernah menyangka bisa bertemu denganmu, bisa berbagi kisah, saling melengkapi satu sama lain, soulmate. Ya, dan di sini juga hati kamu berbunga-bunga. Mungkin kalian beda negara. Semoga suatu saat nanti dia bisa temuin kamu yang lagi LDR, tahan kangennya dulu. Ya, aku lihat dia tulus ke kamu energinya. Yang LDR nih, memang ada masa lalu yang kayak menggoda hubungan kalian berdua, kayak memecah. Tapi dia punya prinsip. Saat ini dia adalah kekasihmu. Dia adalah seseorang yang spesial. Dan bagi dia, kamu adalah obat dari rasa sakit yang pernah ditorehkan oleh orang masa lalu. Penyemangat saat ini. Jika tidak ada kabar, di sini galau, takut karena dia pernah dikhianati, takut kamu jalan dengan yang lain. Oke, kita lihat lagi. Wow, Nine of Swords, seseorang yang sudah tidak kamu kasih kesempatan lagi. Wow, orang ini sudah pernah nyakitin kamu, mencabik-cabik perasaanmu, tidak menghargai. Mungkin dia kena karma, ya. Pernah ketika bersama dengan kamu, dia ada something dengan orang lain, hubungan spesial dengan kamu. Di sini dia banyak alasan, selalu mungkir. Dia sibuk lah, intinya dia begitu sikapnya berubah jadi dingin. Kamu lelah dan pergi dari hubungan ini. Saat ini dia lagi merasakan satu hal yang sama, di mana posisinya pernah kamu alami ketika ada hubungan dengan dia. Apa yang terjadi?
dia menuai sendiri, ya. Dia yang saat ini posisinya seperti ini, dipermainkan, tidak dihargai, bahkan tidak diinginkan. Lebih pedih bukan? Ya. Jadi kamunya jangan sedih. Ya kalau dia datang, dia chat gitu, udah balas seadanya. Ya kalau tanya kabar ya jawab. Kalau masalah hubungan, sorry dulu. Ya, kamu harus ada nilai di sini, ya. Jangan mau udah habis dibuang, balik lagi dia dengan alasan masih mencintai. Ya mungkin karena dia udah nyesek di luar sana, udah mendapatkan sesuatu pukulan berat gitu ya dalam satu hubungan. Ya kamunya harus bahagia, jangan sedih ya. Dan kamu percaya segala sesuatu kebaikan yang udah kamu lakukan pasti akan dibalaskan oleh orang lain. Kartu The Emperor. Dia yang selalu kayak mencoba untuk mengendalikan kamu lebih dominan dalam hubungan. Ini cara dia untuk melindungi kamu. Ya. Dia memang ingin tahu banget kabarmu. Kamu lagi di mana? Kamu dengan siapa? Posesif. Iya, dia posesif. Karena dia sayang. Apakah dia punya orang lain di luar sana untuk menutupi? Kenapa dia harus posesif? Kita lihat ya. The Fool. Aku lihatnya enggak. Dia ini orangnya cuek. Dia super cueknya, dinginnya. Dia tidak mudah untuk jatuh cinta. Hatinya keras banget. Jika kamu bisa meluluhkan hati seseorang ini, The Emperor ini, kamu adalah seorang yang spesial. Apa kabar zodiak Scorpio, Aries, Gemini, Sagittarius, Pisces, Virgo, dan zodiak-zodiak yang lain. Kalian punya keistimewaan tersendiri. Ya. Bisa meluluhkan hati seseorang, bisa memikat, semua punya daya pikat yang natural. Ya, pelet ya. Pelet natural itu ada ya. Dari pembawaan kalian sendiri itu ada. Bisa dari cara kamu berbicara, bisa dari lirikan, pandangan kamu, senyuman, bahkan cara kamu berjalan. Oke, hargai dirimu. Kamu itu sangat perfect, cantik, tampan, ya. Saya tidak mengajarkan untuk membanggakan diri, tetapi saya mengajarkan kamu mencintai lebih dirimu sendiri. Apa yang ada di dalam dirimu? Kartu Temperance. Wow, aku melihat seseorang yang selalu menggebu-gebu, selalu terhubung, selalu ingin tahu, sayang, respect sama kamunya. Apakah ada energi jodoh? Saya melihat dia lebih dewasa. Di sini ada sesuatu yang dia siapkan ke kamu. Ini hadiah. Mungkin tahun depan kamu akan dikenalkan oleh keluarganya. Mungkin akhir tahun ini, pertengahan tahun, sebentar lagi ada yang kenalin nih, ada yang mengenalkan kamu ke keluarganya. Oke. Dan kamu harus bersyukur ya mendapatkan seseorang ini. Ketika dia udah datang ke keluarganya membawa kamu, itu berarti dia ada keinginan serius. Ada bibit baiknya tuh, ada niat baiknya, ya. Jadi ada niat tulusnya, oke. Dan aku ingin mengecek energi, ya. Coba kamu fokuskan satu orang di sini, ya. Ada apa? Dia saat ini ke kamu itu seperti apa? Nih, ada yang merasa was-was, ada yang galau. Banyak di antara pasangan kamu ini galau ke kamu ya. Mungkin ada yang kangen, ingin ketemu, ada yang punya masalah, ya. Di sini was-was, dia nggak tenang ya.
Mungkin perlu berbicara dari hati ke hati untuk mengklirkan masalah. Ternyata kamu bikin orang galau ya, bikin orang gabut. Apalagi band the mess. Di sini ada seorang yang diam-diam ya, dia menyimpan sesuatu dari kamu ya, mungkin cepat atau lambat ya, nggak lama lagi kamu akan tahu nih, ada yang dia sembunyikan ya. Coba lihat bagaimana sikapnya ke kamu. Dia menyembunyikan sesuatu. Ada yang optimis, ada yang optimis dan ada manifestasi ke depan ya. Jadi energi ini memang random, happy dan sukses, tapi memang sedikit ya, sedikit seseorang yang menyimpan energi tidak jujur ya dari pasangan kamu ini yang mungkin aku tarik energi pertama itu, dia was-was karena menyembunyikan sesuatu, ada sesuatu yang dia sembunyikan. Intinya ada ketidakjujuran ya, mungkin ada masalah, perlu kamu clearkan di sini. Dan di energi yang lain aku ngelihatnya ada seorang yang optimis, dia optimis ya, memperjuangin kamu ya. Ada beberapa di antara mereka udah ngerencanain sesuatu nih untuk manifestasi ke depan dengan kamunya nih ya, happy dan sukses. Mungkin ada pelaminan ya, ada surat undangan yang akan dicetak. Ini khusus untuk kamu ya, dari dia. Semoga angan-angannya ini bisa tercapai ya, manifestasi dia untuk bisa bersama dengan kamu, atau di sini ya menjalani kehidupan selanjutnya, bisa saling melengkapi satu sama lain ya. Dia maunya seperti itu. Untuk yang berbohong, yang memanipulatif, dia akan ketahuan ya, tahun ini mungkin dia akan ketahuan nih dalam hitungan bulan ya. 2 bulan ke depan kah akan ada. Oke? Kamu jangan sedih. Jadi segala sesuatu yang udah kayak terungkap, kamu udah mencium baunya nih. Dia begini, dia begitu, kayak dia sepertinya begini, kayak gitu. Udah, kamu harus siap-siap nih. Kalau dia memang harus di-cut dari kehidupan kamu, ya berarti itu yang terbaik. Itu intinya alam semesta memisahkan energi kamu dengan seseorang yang nggak tepat gitu lah. Alam semesta dan yang Maha Kuasa itu nggak pernah salah, masih sesuatu. Ya, cuman ya kitanya sendiri yang kayak menjalani itu kan memang butuh kayak bimbingan, kayak pengetahuan untuk bisa selalu stay kuat, paham, dan sadar apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Dengan kamu sadar, kamu akan menerima segala hidangan lika-liku percintaan. Sebelum kamu mendapatkan soulmate-mu, yakinlah pasti ada soulmate yang datang. Hilang 1, datang 2, gitu rumusnya ya. Jadi jangan sedih, tidak ada yang sia-sia, semuanya pasti ada hikmahnya ya. Untuk kamu yang sudah ngikuti readingan aku dari awal sampai akhir, aku ngucapin makasih banyak. Semoga wejanganku ini saat ini bisa membantu kalian ketika dibutuhkan. Jika kalian memang dalam keadaan happy, aku itu lebih senang. Dalam keadaan selalu berpikir positif, itu sangat bagus.
ya, saling mengingatkan, saling mensupport. Walaupun kita jauh, tidak pernah bertemu, energi kita akan selalu tersambung, ya, akan terkoneksi lewat videoku ini, ya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Kalau ada kata-kataku yang salah dalam penyampaian atau tidak sopan, mohon dimaafkan. Jangan lupa selalu bahagia dan berpikir positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.